Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Wa nahana 'anit tabaghudi wat tajaduli bittiba'il hawa wasyayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhus sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim majid wa azim wa karrim ala nabiyyina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wasilu arhamakum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi Rabbil alamin. Cek 1 2. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para alim ulama, para sepuh, para orang tua, para jamaah, seluruh ketua DKM Masjid dan Mushola sekota Depok, wabil khusus ketua Jam'iyah Subuh kita Bapak Kiai Haji Insinyur Idris Asli, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan selalu insyaallah syiar di dalam Jam'iyah Subuh ini ila nihayatid ya ila nihayatid dunya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita Bapak Kiai Abdul Ghafur, Bapak Akhinal Fadil, Al-Ustadz Kiai Haji Muslih, kemudian lagi Ustadz Luqmanul Hakim, Al-Ustadz Jahrudin, Kiai Haji Ahmad Munif, kemudian lagi Kiai Haji Hamdah, kemudian Kiai Haji Hamzah, Ustadz Ahmad Sibli, dan para asatidz lainnya yang insyaallah mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini. InsyaAllah semuanya beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi hidupnya, selalu sehat walafiat, ilmunya manfaat buat kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukurillah, ini hari kita sudah di pertengahan bulan apit kata orang ya. Bulan apit atau bulan kejepit, padahal ini namanya bulan apa? Bulan Zulqa'dah, Masya Allah. Bahkan bulan Zulqa'dah ini menjadi bulan min ashhuril hurum, salah satu bulan yang Allah muliakan, naik dia derajatnya jadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena dekat-dekat sama bulan yang mulia. Bulan apa itu? Zulhijjah. Zulhijjah bulan yang agung. Karena ada apa? Karena ada hari raya agung, hari raya besar. Kemudian setelah Zulhijjah dekat lagi dengan bulan yang mulia namanya Muharram, maka 3 bulan berturut-turut itu menjadi mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Tapi Zulqa'dah ini karena bulan apit, orang pada takut ngadain hajatan. Kenapa tuh? Takut rezekinya kejepit katanya, Masya Allah. Karena bulan apit, diapit oleh 2 hari raya, Syawal dan juga Zulhijjah. Padahal ini bulan yang Allah muliakan. Orang kalau udah dekat-dekat atau siapapun yang dekat dengan mulia, maka kedudukannya akan mulia. Orang dekat sama yang baik-baik, maka akan jadi baik. Ini kita komunitas Jam'iyah Subuh yang rajin untuk salat subuhnya. Insya Allah ntar kita udah dihitung aja semuanya, dikumpulin, termasuk orang-orang yang insya Allah sebagai pejuang-pejuang subuh atau mujahid-mujahid subuh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya biasanya begitu. Orang kalau dekat sama tukang minyak wangi, kira-kira pulangnya gimana?
wangi dia. Ya, padahal sih kagak beli, ya, cuman ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena banyak minyak wangi, akhirnya mungkin dicobain, akhirnya jadi wangi. Atau sama, kita deket sama tukang sate, padahal kagak beli, ya, wah kipas-kipas, pas pulang-pulang diomelin sama bini. Iya, abang beli sate, makan sate nggak bilang-bilang. Padahal dia cuma deket-deket doang, ya. Karena baunya kemana-mana, nempel ke bajunya, disangka habis beli sate. Begitu juga pokoknya kita deket-deket aja deh sama orang yang baik-baik, ya, sama orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan kedapatan solehnya dan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi ngelihat ini dalam sebenarnya itu ayat yang tentang wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini ayat tentang silaturahim. Ini ayat tentang mengeratkan kembali, ya, ukhuwah Islamiyah kita. Ya, kita saling untuk jangan sampai itu tadi ada berita-berita hoak apa hoe itu. Ya, Masya Allah, ya, di medsos-medsos, sehingga akhirnya terpecah itu umat Islam. Sebentar lagi apalagi nanti, ya, ada pesta demokrasi, Masya Allah. Akhirnya satu sisi dari sana dari sini, ya mau gimana lagi katanya, mau nyari kebaikan yang nggak ada, mau nyari kebaikan yang nggak ada. Artinya hal-hal yang kelihatan baik mungkin ketutup, akhirnya yang diangkat yang jelek-jeleknya dicari itu, begini begitu begini itu, untuk saling menjatuhkan. Padahal kita sebagai seorang muslim, selama kita mukmin, selama kita muslim, insya Allah sudah, ya, terpulang sama kesalahan masing-masing, urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah. Ya, kita bisa nanti lihatlah, baik itu dari zahirnya, dari amalannya, siapa yang kira-kira mungkin layak, kira-kira siapa yang kira-kira lebih baik. Udah itu aja deh, nggak usah macam-macam, nggak usah kita sebar-sebar begini begitu, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah menjelekkan. Kita juga yang rugi. Ketika kita menjelekkan orang lain, semakin dia dijelekkan, semakin banyak kebaikannya untuk dia. Semakin kita membenci orang lain, maka bukannya kita, ya, bukannya dia yang malah turun, malah dia nanti yang akan naik, ya, derajatnya, atau naik nanti di amalan kita tuh keserap kebaikannya sama dia. Yang terpenting adalah sekarang yang udah ada kita bina. Sekarang kita di sini nih yang udah ada, jangan sampai kita pecah semakin jauh semakin jauh. Maka ada sebuah hadis yang, ya, ini implikasi daripada ayat tersebut supaya kita saling mengeratkan hubungan kita. Ada hadis sahih lagi kata Rasulullah SAW, ya, iza laqiyanil muslimaini, nah ini dia, fayatasafahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau dua orang muslim bertemu, kemudian sebelum pertemuan itu tentunya mungkin dari jauh dia udah saling ngelihat nih. Sebelum dia mungkin deket, pasti biasanya antara muslim dengan muslim yang lain apa tuh? Mengucapkan salam. Dari jauh pasti udah ngucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dia ngelihat. Pas dilihat orang yang udah lama mungkin gak ketemu sama dia, kayaknya kangen banget sama dia. Oh, kira-kira ekspresinya gimana? Oh, bawaannya pengen salaman, bawaannya pengen meluk saja. Tapi yang pertama, pokoknya intinya, sebelum dia ngapa-ngapain, sebelum dia salaman, sebelum apa, salam dulu yang penting. Ketemu sama siapapun, salam. Kalau mau apa, salam. Kenapa begitu? Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah, wallazi nafsi biadi, katanya. Subhanallah. Kalau sudah Rasulullah bilang wallazi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ini berada di tangannya, berada di dalam kekuasaannya, katanya. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum, ya, tidak dianggap seseorang itu beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hatta tahabu, sehingga mereka itu saling mencintai. Terus kata Rasulullah SAW, awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahabbu. Apakah kalian pengen kalau aku kasih tahu kalau ini ada seseorang yang mengerjakan ini, dia pasti akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Afshus salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam di antara kamu, niscaya kamu
akan saling mencintai. Jadi sebelum ngapa-ngapain nih, sebelum ngobrol, sebelum apa, udah salam dulu dah. Ya, assalamualaikum. Yang jawab pun bagus, bukan waalaikumsalam lagi, tapi jawaban yang tepat adalah waalaikumsalam. Jadi jangan waalaikumsalam, beda antara waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Yang satu lagi waalaikumsalam itu nakirah. Nakirah sifatnya masih umum. Salamnya nggak ketahuan salam buat siapa bahasanya begitu, karena masih nakirah, sifatnya masih am. Tapi kalau waalaikumsalam ada ismul ma'rifah dengan alif lam di sana, itu udah ketahuan. Apa? Yang pertama, assalam itu namanya Allah Subhanahu wa taala, min asmail husna, assalam. Kemudian lagi assalamnya itu apa? Dari kita untuk kamu. Waalaikumsalam. Bagimu keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, kita balikin lagi kepada dia. Karena dia ngucapinnya assalamu lengkap, jangan juga nggak lengkap. Assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum udah jawabnya juga ya kumsalam. Bener gak? Kayaknya lebih anu nih. Apa yang mana nak? Apa itu mungkin? Oh, masya Allah. Tanda berhenti. Kirain mic ya bunyi. Udah. Nah, berhenti kan? Iya, masya Allah. Jadi ada orang, assalamualaikum. Oh, udah, kumsalam. Gitu. Tapi kalau kita ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya pun bisa lebih dari itu, bahkan lebih bagus daripada jawabannya. Kenapa? Ini salah satu hak muslim atas muslim lainnya. Ketika dia diberikan salam, maka dia wajib menjawab salam itu. Jadi fardu ain. Kalau face to face, one by one. Tapi kalau lagi bareng-bareng begini, kewajibannya berubah. Yang tadinya fardu ain menjadi fardu kifayah. Kenapa? Karena bareng-bareng. Tapi hebatnya fardu kifayah, masya Allah. Ini perlu kita ketahui nih. Kalau fardu ain face to face, one by one, pahala 1 dengan 1 atau pahala 1 dengan 10. Tapi kalau fardu kifayah luar biasa. Ini yang datang misalkan 300 orang, yang ngucapin salam 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma 1 nih, yang lain nggak ada dosanya. Tapi yang jawab dapat pahala sebanyak orang yang hadir pada hari itu. Subhanallah. Ya udah kalau begitu, ntar kalau ada yang salam, nggak apa-apa, biarin aja yang diem. Kita bilang, saya kalau bisa sendirian yang jawab. Kenapa? Pahalanya buat gue semua. Enak kalau gitu? Iya. Atau begini nih, pernah nggak kita dengar salam begini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Pernah nggak dengar? Kira-kira salam di mana tuh? Salam apa tuh? Innalillahi. Belum juga jawab salam udah begini. Siapa yang mati ini ya? Padahal itu di masjid itu lagi ngucapin salam. Assalamualaikum. Kira-kira yang denger salam itu ada nggak 100 orang? Ada ya? 500 orang ada nggak? Speakernya 8. Setiap penjuru arah angin ada tuh speaker. Kira-kira yang denger 1000 orang ada kali ya? Nggak ada yang jawab salam itu. Orang cuma dengerin. Siapa yang meninggal ya? Jangan-jangan si Anu itu kemarin kayaknya stroke, dia dibawa ke rumah sakit. Masya Allah, udah komen duluan. Terus gitu yang umuminnya nggak kedengeran lagi. Telah meninggal dunia. Siapa itu pada semakin dengerin? Siapa sih yang meninggal? Salamnya terlupakan. Padahal kalau dia tahu itu pahalanya menjawab salam, selama orang yang dengerin salam itu dia denger sama kupingnya, tapi nggak ada yang jawab salam, kita bilang saat ini, biarin deh yang lain nggak jawab, biar saya yang jawab sendiri. Pahala yang denger salam itu buat kita semuanya. Bagaimana tuh? Subhanallah. Makanya sekarang begitu aja ya. Ntar kalau ada orang salam, biarin aja yang lain kagak jawab. Katakan, biarkan diri saya sendiri yang jawab salam itu, biar pahalanya buat saya semua. Subhanallah. Enak gak kalau begitu? Masya Allah. Satu lagi, ini cuman ngulur-ngulur waktu supaya dapat sholat isyraq. Kan sholat isyraqnya 10 menit dikit lah gitu ya. Nah sekarang begini,
Udah tadi itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira apa yang dilakukan oleh dua orang muslim tersebut pertama kali? Jawab dulu, waalaikumsalam. Habis waalaikumsalam, baik. Mohon maaf nih, ini langsung praktek workshop. Pak Haji Entis, mohon maaf, berdiri. Nah, ini lagi praktek ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Bang Haji ya? Sehat ya? Alhamdulillah, keluarga sehat. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah ya. Masya Allah, saya tambah berkah, anaknya pada soleh-solehan. Pak, ketika kita salam begini nih, sebelum lepas, ini dosa rontok nih, jatuh ke bawah. Makanya kalau salam begini dulu, biar aja dosanya biar lamaan jatuhnya. Nah, begitu. Sehat ya Bang Haji. Tapi kalau orang langsung begini nih, assalamualaikum, gimana kau? Ya, belum juga diampunin udah dilepas. Karena sebelum dia berpisah salaman, dosa itu Allah ampunin, hadisnya sahih sampai dia berpisah kembali. Apalagi begini, sehat ya Bang Haji ya? Masya Allah, alhamdulillah. Waduh, betul. Mohon maaf. Iya, itu kalau sudah begitu Pak, luar biasa. Ini yang meneliti ternyata orang luar, bukan dari Muslim. Orang Cina pinter banget neliti sesuatu yang luar biasa. Di tangan kita ini namanya lembah surga. Orang Cina bilang dia nggak tahu kenapa. Kenapa? Karena ada satu titik di sini yang di sininya ada energi antara jempol dengan telunjuk. Jikalau energi ini ketemu katanya dengan energi orang lain, ketemu nempel, tes, maka dua orang itu akan soulmate. Dua orang itu akan erat hubungannya. Kenapa? Karena energi ini nyatu nempel, begitu. Tapi kalau dia nggak nempel, maka dia tidak akan ada keterikatan antar duanya. Subhanallah. Makanya orang kalau mau mengalirkan sesuatu dia selaman, tek. Ilmunya ngadu, begitu. Kenapa? Karena di sini ternyata ada energinya. Tapi kalau nggak selaman, dulu kan kita pernah nggak selaman ya, main pedang-pedangan, atau main tonjok-tonjokan. Gimana kabar ente ya? Sekarang udah lupakan itu ya, lupakan itu, kita salaman lagi biar tambah erat. Kenapa? Ada energi di sini. Ini satu energinya kecil, tapi ada yang lebih besar di sini. Dek deket jantung kita. Makanya tadi kalau udah begini nih, klek, udah nggak akan lupa, udah pasti dia semakin erat lagi. Kenapa? Jantung sama jantung ketemu, energinya lebih berat lagi, kita insya Allah deh. Ntar juga kalau pas pulangnya kita datang ke rumahnya, Pak Haji ada rezeki lebih nggak nih? Pasti dikasih, udah tahu deh. Kenapa? Mau berapa ente? Ya, ntar deh akhir bulan ente bayar. Dikasih, kenapa? Udah pelukan. Coba kalau pelukan datang gitu ya, datang Pak Haji mohon maaf kan lo lagi, paling juga mau minjem duit begitu ya. Tapi kalau kita salaman dulu, pelukan dulu, Masya Allah, itu orang semakin erat hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.